Oke, hari ini karena udah mendekati Natal dan mungkin ini kan saya bulan ini sekali ini ya nggak ketemu di tanggal Natal. Jadi saya ambil tema Natal GSKI yang memang menjadi tema keseluruhan adalah jagalah terangmu, ya jagalah terangmu gitu. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu, udah berapa sering kita merayakan Natal? Coba hitung sejak dari Kristen biar dari masih kecil gitu udah berapa sering kita merayakan Natal. Nah, pertanyaannya adalah bukan soal berapa seringnya sekarang. Apa sih dampak Natal dalam hidup kita? Nih kalau tahun depan kita masih panjang umur, ya, Tuhan juga belum datang, dunia belum kiamat, kita masih bisa sama-sama merayakan Natal lagi. Apakah keadaan kita sama seperti hari ini? Di tahun depan itu nanti apakah sama seperti hari ini? Atau kita udah bertumbuh lebih dewasa, lebih sungguh-sungguh, lebih sempurna, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Atau jangan-jangan kita semakin mundur. Nah, malam ini saya ajak kita semua, saudara-saudara sekalian, untuk benar-benar kita memperkarakan hal ini. Oleh sebab itu, kita berharap, kita berdoa agar Natal tahun ini benar-benar membawa pembaharuan dalam hidup kita. Kita mohon Tuhan membelas kasihani kita supaya ada gerakan perubahan di dalam hidup kita. Sebab kita adalah organisme yang hidup. Dan ciri dari organisme yang hidup adalah ada perubahan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, setiap kali orang merayakan Natal, mereka berpikir bahwa mereka sedang merayakan hari kelahiran Yesus. Mirip seperti kita merayakan hari ulang tahun. Kita undang teman dan kerabat dan sebagainya. Sehingga di dalam merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan ini, yang ditekankan adalah kemeriahan, suasana yang sukacita, yang heboh, yang seru deh gitu. Nah, ini nggak salah. Nggak bilang ini nggak boleh, harus sunyi senyap gitu. Bukan. Tapi kemeriahan Natal, menghadirkan suasana sukacita dalam Natal ini tentu bukan sesuatu hal yang menjadi hal utama, bukan tujuan utamanya. Walaupun ini tidak keliru. Nah, karena gini, tanpa disadari, penekanan yang berlebihan pada kemeriahan, pada pesta porak Natalnya, apalagi kalau sampai mabuk-mabukan, membuat makna Natal yang seharusnya kita renungkan, kita hayati, jadi tersingkirkan. Namun yang lebih mengerikan lagi adalah apa? Pribadi yang kita bilang kita lagi rayain ulang tahunnya, hari kelahirannya, itu nggak datang di pesta kita. Entah kita lupa undang beliau, atau mungkin karena beliau nggak cocok dengan suasana pesta yang kita bikin. Nggak, bukan begini suasana yang Tuhan mau gitu. Jadi beliau tidak datang. Itu keadaan yang aneh dan mengerikan ya. Kita pestain buat teman terus temannya nggak datang gitu. Kan lucu, ini siapa yang ulang tahun gitu. Nah, dan ini terjadi di banyak tempat dalam waktu yang sudah cukup lama. Saya dari kecil Kristen, bahkan di rumah saya di Bogor itu ada persekutuan, ada pos PI. Jadi setiap hari Minggu jam 4 sore ada ibadah. Paginya untuk umum, paginya ada sekolah minggu. Nah, saya udah biasa. Dengan Natal saya udah biasa ikut sibuk, keluarga saya juga yang aktif di gereja dan sebagainya. Saya menemukan dan melihat fakta ini dan saya pun termasuk termasuk bagian dari orang-orang Kristen yang dulu melakukan kesalahan tersebut. Tidak jarang uh, Natal menjadi kesempatan untuk tampil, ya kita siapin baju baru, siapin segala macam untuk tampil. Dan sekarang di hari tua saya ini sebagai seorang pendeta, seorang pengkhotbah, Natal ini menjadi satu ajang untuk menunjukkan bahwa pas saya yang khotbah banyak loh yang datang. Banyak gitu, ada agenda-agenda pribadi di dalam perayaan dan acara Natal. Dan tentu saja ini mendukakan hati Tuhan. Yang katanya kita sedang merayakan kelahirannya. Nah, ini juga perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa hari kelahiran Tuhan Yesus kita nggak tahu persis apakah benar tanggal 25 Desember.
Jam berapa juga enggak tahu. Bahkan ada sebagian yang menganggapnya Yesus atau mempercayai bahwa Yesus lahir tanggal 24 Desember jam 12 malam teng. Tapi ini bukan hal penting ya, bukan hal yang harus kita perdebatkan. Nah, yang harus kita perkarakan dan jangan sampai suasana sukacita, suasana euforia di dalam Natal mengaburkan dan membutakan mata kita terhadap maksud kedatangan Tuhan. Ia datang untuk membela hidup kekal kita. Gak ada yang bisa bela kita kecuali Beliau. Ya, nah oleh sebab itu ada 3 hal penting yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk mempersoalkannya dalam kita merayakan Natal. Ya, pertama, bentar ya, share screen-nya ya. Ya. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mengingat, menghayati dan mensyukuri kelahirannya. Itu benar. Itu seperti yang sering atau yang memang kebiasaan kita adalah kita mengingat, menghayati, mensyukuri bahwa ada Sang Juru Selamat lahir. Dan biasanya kita diimbau untuk ayo, Yesus bukan lahir di palungan saja, tapi ayo lahir di hati kita, gitu, lahir di hidup kita. Pada umumnya begitu kan. Itu bagus, itu nggak salah. Tapi kalau tahun berikutnya kita diundang untuk, ayo Yesus lahir di hati kita. Loh, ini udah nggak alkitabiah nih, ya. Karena Yesus memang harus lahir di hati kita. Tapi mestinya nggak tiap tahun. Setelah Yesus lahir di hati kita, maka kita harus merayakan kelahirannya itu di dalam hati kita itu setiap hari. Yesus sudah lahir di hati kita dan Alkitab katakan dia harus makin bertambah-tambah dan kita yang semakin berkurang-kurang. Jadi Yesus nggak terus-menerus kita rayakan sebagai bayi, apalagi bayi yang lemah. Tetapi Yesus harus terus tumbuh dewasa menjadi pribadi yang kuat yang menguasai kita. Sebab Natal kedua atau Natal terakhir yaitu di mana Yesus akan datang kembali bukan sebagai bayi kecil lagi, melainkan sebagai raja. Dan memang dia adalah raja di atas segala raja dengan bala tentaranya. Nah, jadi setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa bukan saja ada juru selamat dunia, melainkan juga ada tanggung jawab untuk kita terus bertumbuh, kita terus berubah, sampai kita jadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, dan ada panggilan yang harus kita penuhi secara pribadi. Ya, jadi ingat, nggak salah merayakan kelahirannya, tapi jangan terus-menerus Yesus diperingati sebagai seorang bayi, tapi beliau harus bertumbuh dewasa di dalam hidup kita. Sebagaimana Alkitab katakan, dia harus bertambah-tambah, kita harus berkurang-kurang. Ya, jadi pesan Natal yang pertama yang harus kita tangkap adalah kita diingatkan bahwa ada juru selamat dunia. Tapi di samping itu ada juga tanggung jawab bagi kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berubah dan berbuah sampai kita jadi sempurna seperti Bapa atau jadi serupa dengan Yesus. Dan bagi masing-masing kita ada panggilan yang harus kita penuhi. Yang kedua, ya, yang kita harus pelajari adalah kita menyatakan secara terbuka fakta bahwa anak Allah menjadi manusia yang karena kelahirannya kita diselamatkan. Maka Natal dan Paskah adalah 2 peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Apa artinya kelahiran tanpa kematiannya? Bagaimana ia bisa mengalami kematian tanpa pernah dilahirkan? Nah, kita belum dilahirkan pun Yesus sudah mati buat kita. Jadi tanpa tanda jasa, tanpa jasa kita masing-masing, kita ini sebenarnya mendapat anugerah. Tapi anugerah ini bukan anugerah yang tidak bertanggung jawab, melainkan anugerah yang bertanggung jawab yang harus kita penuhi dengan memiliki langkah-langkah untuk menerima keselamatan itu. Keselamatan pasti membawa perubahan bagi orang yang merespon keselamatannya dengan baik. Nah, kita bisa merayakan Natal sebanyak umur hidup kita. Kalau dari lahir kita sudah Kristen, tapi kalau kita enggak ngalami perubahan pada tingkat atau sampai serupa dengan Yesus, kita nggak akan dikenal. Percuma kita jadi Kristen. Ya, jadi ingat
Pertama, kita harus mengingat, kita menghayati dan mensyukuri kelahirannya. Tapi di samping itu kita juga memiliki tanggung jawab untuk berubah. Yang kedua, kita menyatakan secara terbuka suatu fakta bahwa keselamatan ini hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada nama lain yang kepadanya diberikan kuasa untuk menyelamatkan. Kita bersyukur atas kelahirannya yang diselesaikan dengan kematiannya. Ya. Nah, hal ketiga yang harus kita ingat juga dalam merayakan Natal adalah kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali. Bukan lagi sebagai bayi mungil di palungan Bethlehem, namun sebagai raja yang akan menghakimi semua manusia. Dan jadi jangan hanya memberi tempat di hati kita sebagai bayi kecil, tapi Yesus harus menjadi Tuhan, menjadi majikan, menjadi Kristus dalam hidup kita, menjadi pemilik hidup kita. Nah, sesuai dengan tema Natal GSKI tahun ini, jagalah terangmu, maka saya mengajak kita memperhatikan 3 poin ini, khususnya pada poin pertama, di mana adanya tugas, ada tanggung jawab, ada panggilan yang harus kita penuhi, yaitu menjadi terang dan menjaganya agar tetap bersinar. Ya, jadi ada hal penting yang kita tangkap dari pemberitaan firman ini, goreskan dalam hati kita masing-masing, jangan lupa, yaitu ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Sejatinya secara tidak langsung Yesus mau berkata, ayo kamu harus bersinar. Kita harus bersinar. Nah, tentu kita tahu bahwa menjadi terang artinya kita melakukan satu hal di mana hal itu memuliakan nama Bapa di surga. Dan hal itu kita kenal dengan, secara umum kita kenal dengan sebuah kebaikan. Ya, kita harus berbuat baik sehingga dengan kebaikan yang kita lakukan, nama Bapa di surga yang dimuliakan. Tapi jangan keliru, ini bukan bermaksud kita harus jadi pura-pura berakting sebagai orang baik supaya nama Bapa di surga dimuliakan. Tidak demikian. Tetapi secara implisit, secara terselubung, secara tersembunyi, Tuhan tuh mau katakan, ayo kamu berubah. Kalau kamu mengaku aku sebagai juru selamat, kamu harus berubah dari kehidupan yang tidak bercahaya menjadi seorang yang bercahaya. Dan tetap bercahaya sampai akhir tugas kamu. Itu yang Tuhan mau katakan gitu. Nah, di sisi lain kita ingat, Tuhan pernah juga berkata di Yohanes 20 ayat 21, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Nah, jadi tugas penyelamatan atas dunia ini dipercayakan kepada kita sebagai pengikut Yesus. Tuhan sudah naik ke surga, kita menggantikan tugas penyelamatan atas dunia ini. Kita bukan juru selamat. Juru selamat satu-satunya Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa ikut menggaungkan, ikut memberitakan bahwa hai, hari ini ada anak Allah yang lahir menjadi manusia yang karenanya kita diselamatkan. Maka terang yang harus kita pancarkan haruslah terang seperti yang Yesus pancarkan. Karena kita penggantinya, kita adalah representatifnya, kita adalah perwakilannya. Nah, jadi kalau kita mau mengiring Yesus, kita bukan sekedar jadi Kristen aja, kita bergereja, melainkan bagaimana kita mengikuti jejaknya, kita harus menyerap hidupnya, seperti yang Yesus katakan, darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Kita makan tubuhnya, kita minum darahnya. Artinya bukan secara harafiah kita makan daging dan tubuh dan darahnya, dan sekarang udah nggak ada kan gitu. Tetapi artinya kita mengenakan cara hidupnya. Jadi nggak berlebihan waktu Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Yesus datang mewakili Bapa. Setelah Yesus ke surga, kita sekarang mewakili Yesus. Sebagai tongkat estafet itu udah diberikan kepada kita masing-masing. Dengan tugas, tanggung jawab kita secara pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terang yang dimaksud di sini pasti kehidupan seperti kehidupan yang diperagakan oleh Yesus.
Itulah sebabnya kita disebut Kristen ya, to be like Christ, seperti Kristus. Jadi terang di sini bukan usaha kita untuk acting, untuk pura-pura berbuat baik, tapi terang ini harus sudah menjadi kodrat, harus menjadi natur hidup kita. Oleh sebab itu, untuk menjadi terang dunia, bukan hanya kita belajar etika, kan berbuat baik ada etikanya ya, budi pekerti, gimana kita berperilaku baik dan sebagainya, sopan santun. Itu agama semua juga ngajarin. Bahkan yang nggak beragama pun itu bisa-bisa lebih sopan dari kita gitu. Tapi kekristenan kan bukan agama, melainkan jalan hidup. Kalau agama atau orang beragama, hidupnya diatur oleh hukum-hukum. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang halal, apa yang tidak halal. Ya, tetapi kekristenan itu jalan hidup, yaitu jalan hidupnya Tuhan yang kita kenakan sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Dan ini perjalanan yang sangat panjang. Bukan 1-2 tahun, 3 tahun, bukan bahkan 10-20 tahun, tapi sepanjang umur hidup kita. Nah, dan terang kita akan bertambah volumenya, terangnya dari 5 watt menjadi 10 watt, 50 watt sampai seterang-terangnya gitu. Nah, Petrus sudah ingetin kita di 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan katakan gini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Kenapa kita dipanggil? Kenapa kita dipilih? Kita dikuduskan, dimiliki oleh Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan Tuhan. Kamu memancarkan terang Tuhan, terang yang menakjubkan. Jadi tujuannya bukan untuk kita happy sendiri, senang sendiri, tapi kita punya tugas. Tugasnya tuh ini, memancarkan terang Tuhan. Terangnya yang seperti apa? Bukan yang redup-redup, bukan. Di sini dikatakan terang yang menakjubkan. Marvelous light. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 3 dikatakan terang yang menakjubkan. Yang dalam bahasa Yunaninya saya cari phos tomaston. Ya. Nah, kalau kita berbuat baik ya, saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Kalau kita bisa berbuat baik, banyak orang bisa berbuat lebih baik loh. Bahkan orang yang nggak beragama pun tadi saya sudah katakan bisa berbuat sangat baik. Kalau kita punya etika, agama lain pun mengajarkan etika. Kalau kita memiliki sopan santun, banyak orang di luar gereja pun punya kesantunan. Tetapi yang membedakan kita ya adalah kita tidak hanya punya cukup berbuat baik, terang itu tidak cukup menjadi dengan berbuat baik, apalagi pura-pura jadi baik, tapi harus ada perubahan kodrat dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, sampai akhirnya terang itu menjadi natur, bukan lagi menjadi satu tugas yang kayak aduh dikasih PR, dikasih tugas, bukan begitu lagi, tapi sungguh-sungguh menjadi natur yang kita nggak perlu lagi bilang Tuhan tambahin terang saya, jadikan saya terang. Enggak, karena kita udah jadi terang gitu. Kita udah memang sudah natur kita seperti itu. Nah, itulah sebabnya gereja termasuk juga home ya, tidak boleh menjadi tempat kita berliturgi saja dan melakukan kegiatan-kegiatan agama. Bukan nggak boleh ada itu, harus demi ketertiban kita ada liturgi, kita ada jadwal-jadwal, tapi gereja harus mengajarkan kebenaran. Home harus mengajarkan kebenaran. Kalau hukum mengajar yang boleh tidak boleh, halal dan haram, tapi Kristen ada jalan hidup, gereja harus mengajarkan kebenaran seperti yang dikatakan Yesus, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi bukan hanya membuat kita jadi baik, tapi kita harus keluar dari cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang. Lalu kita mengenakan cara hidup anak-anak Allah. Cara hidup anak-anak Allah berarti menjadi anak-anak Allah yang bukan cuma status, ngaku-ngaku aja, tapi memang kita berkodrat, natur kita sebagai anak-anak Allah. Setiap firman yang disampaikan, khususnya di home, di gereja, di mimbar GSKI, itu harus bisa mencerdaskan jemaat, mencerdaskan pikiran jemaat, sampai
mereka sejemaat pun memiliki yang namanya kecerdasan rohani, spiritual quotient. Ya, karena dengan spiritual quotient, dengan kecerdasan rohani inilah kita baru tahu apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Yang Roma 12 ayat 2 katakan. Jadi bukan hanya nggak melanggar hukum-hukum atau etika umum, ya, tapi kita bisa sepikiran, seperasaan dengan Allah. Filipi 2 ayat 5-7, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saya khawatir dengan diri saya sendiri ya. Termasuk saya lihat beberapa teman-teman gitu. Seserius apa sih kita menjalani hidup kekristenan kita ini? Seserius apa gitu? Jangan sampai apalagi saya tahun ini dan baru bulan Oktober lalu saya udah 61 tahun loh gitu. Jangan sampai saya tidak bisa menjadi menjadi berkenan sampai saya tua gitu, nggak pernah bisa jadi sempurna. Padahal firman Tuhan jelas katakan kamu harus sempurna kan. Jangan sampai saya terlena dengan kesibukan kegiatan agama sampai saya nggak sempat bebenah diri kita. Saya belum sempurna ya. Tapi saya mau belajar gitu. Saya mau belajar dan saya mau benar-benar lebih serius lagi gitu. Sehingga hidup saya otomatis jadi terang. Nggak usah kita paksa, nggak usah kita setel-setel on off, bukan, memang kita udah memancar, udah naturnya gitu ya. Karena terang itu membuat sesuatu jadi kelihatan. Dalam kegelapan, ketika terang sekecil apapun, itu membuat sesuatu atau satu keadaan atau satu posisi jadi kelihatan. Nah, yang dalam hal ini nyatanya melalui hidup kita. Jadi hidup kita harus menjadi model dengan mana orang membentuk atau membangun dirinya. Kalau dalam satu keluarga ada satu saja, atau itu diharapkan kita lah, kalau ribut ngalah. Kalau ada yang salah kita ampuni. Ya, maka kita ini jadi model. Kita jadi terang di keluarga kita. Juga di dalam pelayanan. Selisih pendapat, beda pendapat itu umum. Tapi nggak usah diperdebatkan. Ayo kita ambil yang terbaik. Atau kita ngalah, ya udah jalanin yang ide kamu lah. Ya sudah, nggak apa-apa. Jangan nggak apa-apa di depan, di belakang kita ngedumel. Ayo kita mau jadi terang. Dan itu dimulai dari lingkungan yang paling kecil dulu. Itu keluarga kita. Lebih besar mungkin jadi home ini ya. Terus nanti teman kerja di pabrik, di mana kan lebih besar lagi. Di situ kita jadi contoh. Kita jadi terang. Di mana orang melihat bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita berperilaku, dan mereka terberkati dan mereka, wah nggak salah nih ngikutin dia nih. Wah ini orang bener nih cara pikirnya. Ya, mungkin mereka sudah Kristen tapi ya cuma diajar cukup baik gitu. Tapi kita menyontohkan bagaimana harus jadi sempurna, harus berjuang jadi sempurna. Nah, semakin kita seperti Yesus, maka semakin tajam dan semakin luas terang yang kita dapat pancarkan. Semakin kita menjadi diri kita, bukan menjadi seperti Yesus, terang kita ya semakin redup lama-lama. Karena kita masih kalau memang untuk kepentingan kita, untuk ego kita, Tuhan nggak bisa bekerja lewat kita. Tapi semakin kita memberi diri untuk Tuhan pakai untuk menjadi perwakilan Tuhan, semakin kita seperti Yesus, semakin kita akan bersinar. Dan bukan hanya semakin terang, tapi juga semakin banyak, semakin luas sinar kita. Nah, dunia mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan kan mengajarkan kasihi musuhmu, berbuat baik, doakan mereka. Nggak ada ukuran dunia seperti itu. Ya udah, kamu jangan balas lebih kejam, tapi paling tidak seimbang lah gitu. Mata kiri ya balas mata kiri. Kita nggak usah dua-duanya lah. Oke, kalau itu terlalu kejam. Tapi Tuhan nggak ajarin gitu. Nah, ini terang. Ini yang dikatakan terang yang menakjubkan ini. Ya, jadi home ini nanti Bapak Ibu akan berubah jadi gereja kan ya. Itu saya harapkan mengajarkan kebenaran. Harus punya dua ini satu gereja. Pertama mengajarkan kebenaran dan kedua harus punya teladan. Harus punya contoh.
Nah, ini dimulai dari ketua home, dari para aktivisnya, dari semua yang terlibat di sini sampai kepada anggota home dan akhirnya menyebar sehingga kita bisa menjadi membentuk satu komunitas yang mengasihi Tuhan, yang memancarkan model hidup atau terang yang menakjubkan itu. Dan itu dilihat dari ketulusan hati kita, kemurnian kita, kepedulian kita kepada sesama. Bukan dengan khotbah, bukan dengan kita ngomongin ayat, bukan karena hafal cerita-cerita Alkitab, bukan. Orang nggak hari ini orang nggak butuh banget dengan khotbah, bukan nggak perlu ya, maksud saya nggak akan segitu butuhnya. Yang orang butuhkan jawaban. Kita bisa khotbah segala macam, tapi waktu mereka butuh atau mereka bertanya sesuatu, yang mereka lihat adalah gimana waktu kita menghadapi itu. Waktu saya cerita, apa reaksi kita? Yang mereka tunggu itu. Kalau cuma bacain ayat, mereka akan bilang, saya juga bisa baca sendiri, Bu. Saya bisa baca sendiri, Pak. Saya cari. Di YouTube juga banyak yang khotbah. Yang saya perlukan adalah ketika saya susah, ketika saya perlu pertolongan, Bapak di mana? Ibu di mana? Peduli nggak sama saya? Itu yang mereka tunggu. Ya, saya ngomong gini bukan berarti harus selalu dengan konotasi uang ya. Kita harus bantu dengan uang, bukan. Kepedulian kita tuh bisa dengan perhatian, dengan doa-doa kita, dengan teguran kita, dengan ajakan kita. Itu sudah bisa membawa kita, membawa mereka untuk melihat terang yang kita pancarkan ini. Nah, kalau firman Tuhan di ayat lain mengatakan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pada saat itu yang dimaksud adalah kota Yerusalem secara harafiahnya ya. Tetapi ini juga bisa merupakan satu ilustrasi. Maksudnya kalau kita memancarkan terang, ya kita nggak mungkin akan bisa ditutupin gitu. Terang itu pasti akan kelihatan. Dan ini yang dunia sedang butuhkan. Kehidupan rohani yang begitu rupa sehingga orang bisa melihat, orang bisa merasa gitu bahwa kita beda. Kita orang-orang yang sedang menuju ke langit baru, bumi baru. Ya, kita punya 3 pilar kan, kesucian hidup, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Nah, orang tuh harus lihat bahwa 3 pilar kita ini, walaupun mereka nggak tahu itu pilar kita, tapi orang bisa merasakan satu yang beda. Orang ini bener ya, nggak ini loh, nggak suka gosip, di fitnah juga dia diam. Ada saatnya kita bela diri, tapi kita tanya dulu, apakah saya harus diam, saya harus bela diri, dan hidupnya bertanggung jawab. Ini orang yang benar-benar mau ke surga nih. Orang harus sampai bisa gitu. Jadi kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita harus memperlihatkan kepada sesama kita adalah orang-orang yang sedang menuju ke langit baru, bumi baru. Seperti Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, ya. Perjalanan kita bukan perjalanan secara dari kota ke kota, tapi perjalanan kita adalah perjalanan rohani menuju ke langit baru, bumi baru, ya. Apa sih artinya kita punya gelar? Apa artinya kita punya materi, penampilan dan sebagainya kalau kita nggak nyampe ke surga? Mau ngapain? Untuk apa semua itu? Juga pelayanan gereja ini atau home ini mau mau dibawa kemana? Mungkin saat ini ada pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, yang mau cerai kita damaikan nggak jadi cerai, ya. Keluarga yang berantakan kita pulihkan, ekonomi yang berantakan kita kasih nasihat bisa bangkit lagi. Itu bagus dan itu harus, itu pelayanan. Tapi jangan berhenti sampai situ. Pelayanan kita harus membuat orang bisa melihat surga. Ya bukan surga terus kayak ngelihat eternit gitu, bukan. Tetapi maksudnya suasana damai sejahtera, suasana sukacita itu harus juga mereka rasakan. Bapak Ibu, hidup ini kan tragis ya. Dan sangat singkat. Kita punya masalah, kita nunggu tua, otomatis kita tua. Kita mulai sakit-sakitan dan akhirnya kita mati. Udah, mau nunggu apa lagi coba? Hidup cuma segitu. Senang juga seberapa sih senangnya? Kita nggak boleh pesimis, kita harus tetap kerja keras. Tetapi yang harus kita perkarakan, kita kerja untuk apa? Kita kerja untuk siapa?
Ya, kalau hidup kita memang bercahaya, kita nggak perlu lagi ngemis Tuhan, pakai aku, jadikan aku berkat. Nggak usah, Tuhan pasti pakai kok. Dan dipakai Tuhan nggak harus jadi pendeta seperti saya, bisa khotbah, nggak usah. Tapi setiap kehadiran kita itu menyentuh sesama. Ya, apakah itu pasangan, apakah itu orang tua, tetangga, teman kantor, teman pelayanan, siapapun. Mereka harus bisa merasakan sentuhan kehadiran kita karena kita adalah surat yang terbuka. Tuhan mau hadir di gelanggang dunia ini, dia mau menyentuh semua orang. Namun dia tidak lagi menyentuh secara langsung. Dia menyentuhnya lewat kita. Lewat kebaikan yang kita lakukan, kepedulian, ya, lewat perhatian kita. Nah, makanya kalau pikiran kita belum sinkron dengan Tuhan, kita nggak bisa jadi terang. Sekali lagi bukan sekedar acting berbuat baik, tapi kita harus mulai mengalami perubahan. Nanti mungkin ada yang tanya, Bu, kalau saya belum selesai berubah, saya belum bisa jadi terang dong. Sembari kita berubah, kita tetap jadi terang. Tapi semakin kita berubah, terang kita makin luas, makin terang gitu, ya. Nah, ini yang mau apa maksudnya Tuhan pesankan pada kita pada Natal tahun ini. Karena Tuhan sudah titipkan itu. Kenapa kita dipilih? Di ayat yang tadi dikatakan, kenapa kamu dipilih? Kenapa kamu dibenarkan? Karena Tuhan mau titipkan terang itu. Sekarang kamu yang jadi terang. Dan itu bukan harus harus kita apa sih yang satu dapat yang satu enggak gitu. Bukan, itu udah natur sebagai anak Tuhan tuh harus jadi terang. Nah, apa yang kita lakukan harus sampai bisa membuat orang melihat surga, merasakan surga. Karena kita surat yang terbuka. Hidup kita harus bisa dibaca oleh orang. Sehingga menyeret mereka untuk ikut melayani Tuhan. Melayani bukan sekali lagi bukan hanya pekerjaan di mimbar atau pekerjaan dalam bentuk pelayanan-pelayanan kegiatan agamawi, bukan. Tetapi membuat orang jadi berubah. Maksudnya begitu. Membuat orang jadi saksi bagi Tuhan lagi. Target kita itu bukan cuma marketing jualan satu. Kita punya target multi level marketing. Saya menggembalakan 10 orang. Setiap orang yang saya gembalakan menggembalakan 10 orang. Harus seperti itu. Ya. Jadi waktu kita memberkati 10 orang ini, mereka terus juga saling memberkati. Nah, itu hidup menjadi berkat. Waktu kita nggak lama loh. Ya, kita nggak tahu sampai kapan sih gitu. Tapi juga jangan santai sehingga kita jadi terseret atau kita jadi lupa gitu ya. Jadi bablas kesantaian gitu ya. Atau juga bukan santai tapi terlalu sibuk sehingga tidak memperkarakan hal ini. Nah, yang menarik adalah ya Bapak Ibu ya, kita kan punya spirit ya, punya gairah gitu untuk melayani Tuhan, untuk menyukakan hati Bapa di surga. Nah, spirit dan gairah kita ini bisa kita tularkan kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Ya, nggak usah muluk-muluk, kita dengan sesama jemaat di sini dulu aja, dengan anggota home kita dulu. Ya, ayo kita jadi terang, kita jadi iklan-iklan kerajaan surga. Sampai orang melihat kita tuh beda, kita berubah gitu. Orang sebaik gini gimana ya? Kok saya merasakan sesuatu ya yang lain dari hidup orang ini gitu. Nah, hidup kita harus sampai bisa menjadi agennya Tuhan. Kita iklan-iklan kerajaan surga. Yang pada akhirnya ketika kita pulang ke surga, kita tidak pulang dengan tangan kosong. Ya, Bapak Ibu mau ya jadi agen Tuhan, jadi agen kerajaan surga, jadi media iklannya Tuhan sebagai terang. Nah, saya berharap tema khotbah ini tidak hanya menjadi hiasan atau pelengkap dari acara Natal GSKI Rehoboth, tapi menantang kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Kita harus benar-benar berambisi untuk bisa memiliki pencapaian hidup seperti yang dicapai oleh Tuhan Yesus. Dan pencapaian ini adalah pencapaian teragung yang bisa kita capai sebagai manusia. Bapak Ibu, hidup kita singkat,
Dan disingkatnya umur hidup ini, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya dunia kita. Biar persekutuan kita kecil, tetapi kita menggarami. Kita menjadi terang. Ya, ini tanggung jawab setiap kita yang ada di sini, dan ini pesan Natal untuk kita semua pada hari ini. Jadilah terang dan jagalah terangmu. Jangan padam, jangan sampai padam. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Bagi teman-teman siapa yang mau bersaksi atau kesaksian yang tadi Bu Esther sampaikan atau bertanya, kami persilahkan. Izin minum ya. Ya, Bu. Besok oleh sama mau Đi cao lắm ăn hai ngày nào thì sao chứ lại thì mau rồi Mbak Jesi mau kesaksian ya? không nhậu rồi hey Di sini meeting saya. đi nhậu rồi lo Kedengeran nggak ini Mbak Wina? Dengar, tapi ada banyak suara. Iya, Host betul. bisa Silakan yang mute lain dulu lagi. deh, silakan yang lain dulu. Mohon maaf Ibu. Ya, siapa yang lain ya? Mbak Jesi lagi banyak suara. Kali ada banyak orang di rumah. Bu Esker, saya mau tanya, Bu. Iya, Bu. Mas, kalau masalah pelayanan, Bu ya, saya mau tanya. Seandainya kita ini misalnya memimpin suatu doa ya, Bu ya. Tapi kalau ketika dalam keadaan misalnya dalam keadaan letih atau mungkin dari keadaan apa pengak atau apa, itu seandainya kita mengolah untuk sementara apa termasuk suatu perbagian Nolak yang enggak gitu. betul aku. Gini, saya juga bukan pernah nolak loh. Dalam keadaan kita mungkin sakit atau ngerasa tidak siap, atau maksudnya mungkin kita benar-benar lagi benar-benar ada satu masalah berat gitu ya. Saya nggak bilang selalu itu benar, tapi juga saya nggak bilang itu selalu salah. Ya, jadi gini, jangan juga kita jadi tidak memberkati karena keadaan kita yang tidak siap ini. Tapi di satu sisi, sebenarnya tidak ada istilah sebagai hamba Tuhan tuh nggak siap. Dalam keadaan apapun, dimanapun, kita harus selalu siap. Ya, jadi boleh nggak sih kita nolak? Satu, menurut saya nih, satu, boleh. Asal ada alasan yang tepat. Alasannya apa? Misalnya kesehatan tubuh. Terus udah overload gitu. Kita juga harus jaga ini tubuh kita baik Roh Kudus loh. Ya, saya nggak mungkin bisa sekuat Bapak khotbah sehari bisa 7 kali. Nggak bisa saya. 3 kali aja saya udah tepar kok. Pagi, terus agak siang, terus yang malam gitu. Itu udah bagi saya udah cukup lelah gitu. Karena saya kan baru mulai khotbah di umur segini gitu. Bapak kan dari muda udah latihan khotbahnya udah sering gitu kan. Jadi jangan takut untuk bilang tidak, Bu. Tetapi tentu bukan dengan alasan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya karena males. Terus karena orangnya dikit di sana nggak mau, saya maunya kalau orangnya banyak. Nah itu salah itu gitu ya. Atau juga orang yang maksudnya tempat yang maksudnya memang jelas-jelas menolak kita. Kan Tuhan juga mau kita tulus seperti merpati, cerdik seperti ular kan. Orangnya jelas menolak, terus kita jangan sotoy gitu loh jadi pahlawan terus ini saya gini. Kalau bukan disuruh Tuhan, bukan komando Tuhan, jangan gegabah begitu. Ya, Fani tuh anak Pak Eras pernah itu dia nggak tahu dia disuruh khotbah, dia khotbah, tapi di tengah khotbah dia di stop lalu ditanya,
diomongin deh ajaran papa kamu sesat gini gini gini. Dia kaget setengah mati sampai dia nangis. Itu yang bikin dia salah satu yang bikin dia stres waktu itu. Dia nggak nyangka dipermalukan. Ya dia sih masa bodoh gitu ya. Dia percaya papahnya benar. Tapi maksudnya jahat sih, yang ngundang dia jahat sih. Udah dipersiapkan itu diserang seperti itu. Ya kalau kita tahu ya jangan. Tapi kalau kita nggak tahu, Fani kan waktu itu nggak tahu. Ya gimana gitu. Tapi ini jadi pembelajaran juga bahwa kita harus hati-hati. Banyak orang yang menjebak juga. Ya, tapi boleh enggaknya tanya Tuhan, Bu. Tanya Roh Kudus ya. Terima kasih Bu Eci. Iya. Terima kasih Bu Lisa. Siapa lagi yang mau? Ini di atau tanya? Hongkong sih sama, 1 jam beda ya? Iya. Sama, Taiwan ada 1 jam ya? Jamnya Hongkong sama Taiwan, Macau itu sama, Bu. Oh, beda 1 jam dengan Jakarta. Iya, Jadi di Ibu sudah jam 23 loh. jam 11 lebih. 11, iya. Iya, makanya ada yang belum selesai kerja, ada yang kemalaman seperti itu. Iya, nggak sama kadang-kadang. Ya puji Tuhan kita bisa. Ya, Kadang seberapa ya yang ada bisa. yang kemalaman. Iya, kadang Ya. ada yang kemalaman gitu ada. Kalau jam 7 gitu pasti belum pada bisa ya? Ada yang nggak bisa, ada yang bisa gitu. Semuanya sama juga ada yang seperti itu. Oke. Karena di sini majikannya nggak sama, Bu. Iya. Bu, kalau saya tanya, tapi meleset dari Nggak kemah apa-apa, nggak ini apa-apa. boleh Bu ya? Boleh dong. Bu, saya kan akhir-akhir ini kan baca ya kejadian ya. Saya mau tanyakan kok tentang Abraham ya Bu ya. Iku kan waktu dia disuruh sama Allah untuk menyembelih putranya Isa itu. Terus kan dia punya iman sama Allah, bener ya Bu. Tapi waktu itu kan dia waktu Isa bertanya sama Abraham, gimana korbannya gimana? Dia kan jawabnya Yehova Jireh. agak domba gitu ya. Apakah pada saat itu sebenarnya dia juga punya perasaan atau firasat kalau Tuhan itu pasti akan menyediakan pengganti Isa, Bu. Sebab dari pengalaman dia waktu itu ya seperti seperti dia disuruh keluar dari Urs Kagim ke Kanaan itu dia juga ada kayak janji udah kepaki kan ya. Terus masalah Sarah manggul terus melahirkan juga tergenapi Kang Bu. Berarti secara otomatis kan seakan-akan apa yang dijanjikan Allah buat dia itu kan juga tergenapi seluruhnya ya. Jadi yang saya tanyakan pada saat dia Allah menyuruh dia untuk mempersembahkan Isa itu apa dia juga punya semacam firasat kalau Tuhan pasti akan Menyediakan. gitu. Maaf Oke. ya Bu. Enggak apa-apa, gini. Dari pengalaman, kita balik ke kita lah Bu. Gitu. Dari pengalaman, kalau saya susah tuh, saya cerita ke Pak Eras pasti bantu saya. Pengalaman saya. Jadi ketika saya menghadapi kesusahan lagi, adalah di otak saya pikiran bahwa, Bapak ntar bantu lagi. Ya nggak sih? Kan kita pasti punya orang-orang yang bantu. Itu wajar, itu manusiawi banget gitu. Kita nggak tahu loh yang di otak Abraham saat itu apa, perasaan dia apa, kita nggak tahu. Tapi dari kita sebagai manusia pun kita bisa menarik pelajaran juga bahwa ketika kita melewati masa-masa sulit dan kita bisa buktikan bahwa kita lewat, kita berani menghadapi masa sulit berikutnya. Walaupun kita nggak tahu yang kali ini jawabannya atau jalan keluarnya seperti apa. Kalau dulu mandul dikasih anak, walaupun nunggu loh 25 tahun gitu. Nah, terus keluar dari Ur Kasdim, dijanjikan pokoknya asal kamu nurut kamu akan saya berkati. Taat berkat kan, nggak taat laknat kayak gitu. Ya udah dia ikutin taat, tuh dia diberkatin kok gitu. Jadi dengan pengalaman itu tidak mustahil juga kalau dia punya satu keberanian atau satu keyakinan bahwa
ya udah Tuhan pasti tolong kok. Kalaupun Tuhan nggak tolong, ya udah saya taat doang, gitu loh. Jadi kalau ibu tanya apakah dia yakin bahwa nanti akan disediakan domba, saya nggak bisa jawab. Kita nggak tahu. Isi otaknya nggak tahu. Alkitab nggak bilang gitu. Tetapi sebagai manusia saya juga bisa membagi. Ya pengalaman kita kan gitu. Begitu. Ini orang bukan nolong sekali loh. Orang ini nolong terus-terusan. Jadi kita bisa berharap lah sama orang itu. Ya. Nah, tapi Abraham sih saya yakin ketika Alkitab katakan bahwa dia dibenarkan karena tindakannya, karena imannya, karena tindakannya itu pasti Tuhan menilai bukan hanya karena dia taat ngasih Ishak aja loh. Tapi imannya ini iman yang murni. Maksudnya gini, percayanya tuh tanpa syarat. Percayanya bukan ya udah deh Tuhan suruh, tapi Tuhan gantiin loh. Jangan loh, enggak begitu. Dia nurut aja. Waktu Tuhan katakan bawa anakmu, Alkitab katakan pagi-pagi benar, langsung dia bawa Ishak. Nggak ditunda 2 hari, nggak ditunda sehari pun enggak. Pagi-pagi benar, esok hari pagi-pagi benar dia langsung suruh sama Ishak bawa ke bukit. Jadi dia nggak memperhitungkan. Di situ jelas kenapa sih mesti disebut pagi-pagi benar? Itu menunjukkan bahwa dia nggak ngulur waktu satu, dan yang kedua menandakan dia nggak negosiasi dulu loh sama Tuhan. Tuhan, ini bener nih Ishak, saya nggak begitu. Dia yakin bahwa apapun yang nanti terjadi, ya sudah. Nah, itu iman. Ya. Tetapi di satu sisi sebagai manusia, apakah karena pengalaman-pengalaman ditolongnya jadi dia juga ngerti pasti ditolong? Wassalam, kita nggak tahu. Ya. Gitu. Tapi ya Tuhan perhitungkan bahwa itu sebagai satu kebenaran. Artinya dia nggak gambling sembarangan. Terima kasih, Bu. Ya. Aku lagi mau tanya masalah juga yang Abraham. Boleh ya, Bu ya? Iya boleh, Ini kenapa? masalah Isa mengambil istri dari orang dari kekurangan dari Abraham itu ya, dari Milka itu ya, Bu Ngahor itu ya. Dia nggak ngambil dari Kanaan. Apakah itu dikarenakan orang Kanaan itu kan dari kekurungan Esau ya, Bu ya. Dari bani kalau di derek itu kayaknya dari Esau sana ya, Bu ya. Sementara kalau Ibrahim itu kayaknya dari ngek dari kekurungan sek ya, Bu ya. Apa karena punya pemikiran seperti itu makanya dia melarang untuk Isa mengambil istri dari orang Kanaan, Bu? Atau mungkin juga Karena gini, karena masa perjanjian ya, juga. Kanaan kan banyak berhala tuh ya. Jadi gini sebenarnya ya, perjodohan yang paling tepat tuh sebenarnya yang seperti Abraham siapkan untuk Ishak sih. Gitu. Jadi dipilihin zaman dulu tuh dipilihin seperti itu. Kan Ishak dipilihin kan? Iya kan? Nah, jadi kalau sekarang gitu, apa yang diceraikan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau kita mau jujur, apakah perkawinan kita ini dipersatukan oleh Allah? Maksud dipersatukan tuh bukan karena diberkati di gereja ya, tapi maksudnya benar-benar jodoh dari Allah. Coba deh tanya masing-masing, yakin nggak bahwa pasangan kita hari ini tuh jodoh yang memang Allah siapin? Iya dong, coba jujur ya. Nah, tapi Ishak itu benar-benar dipersiapkan. Karena memang punya tugas yang panjang. Sampai lahir juru selamat kan artinya nggak main-main gitu. Karena punya tugas yang panjang. Nah, mestinya kita pun begitu. Karena tugas kita berkeluarga itu bukan hanya melahirkan punya anak, bukan. Tapi kita mempersiapkan anak-anak yang keturunan ilahi mestinya. Jadi kita pun nggak boleh main-main dengan jodoh sebenarnya. Tapi anak muda sekarang kan nggak mikir sampai keturunan ilahi gitu. Pokoknya saya ngerasa cocok sama dia, titik, udah. Gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Mbak Wina? Terima kasih, Lisa. Ya.
Terima kasih Bu Esther. Saya pribadi merasa terima kasih sama Bu Esther yang menyisakan waktu dengan kesibukannya untuk kami sampai malam-malam seperti ini. Terima kasih ya Bu ya untuk Sama-sama. kami. Terima kasih. Siapa yang mau? Kalau enggak ditutup sama Bu Esther. Kalau enggak ada. Ya, last one. Oke. Enggak. Mbak Terima Bu Jesi. kasih untuk waktunya. Selamat malam Ibu. Malam. Salam. Iya. Aduh, saya nggak tahu mau mulai dari mana ini. Ah, ya. Soalnya tadi sepanjang Ibu menyampaikan firman itu, aduh, suasana hati saya tiba-tiba kayak sok melo gitu. Jadi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi ada beberapa yang saya bisa tangkap ya, walaupun memang berisik sekali tadi ya. Jadi terima kasih Bu Esther yang sudah mengingatkan kami bahwa tiap kami adalah organisme katanya ya, organisme dari Organisme hidup. Kristus Ya. yang hidup ya. Itu kata satu kalimat organisme yang disampaikan sama Ibu tadi tuh benar-benar nusuk. Nggak tahu kenapa, tapi saya eh, apa ter kayak punya maknyut gitu aja gitu ya kata orang Jawa itu dari kata organisme itu yang Ibu sampaikan. Ya, untuk kami adalah organisme Kristus yang hidup, sehingga sebagaimana Kristus adalah sang terang, maka disebut kami yang disebut pengikut Kristus, ya, yang adalah bagian dari Kristus, kita pun harus menjadi terang dalam kehidupan kita. Itu yang membuat saya tuh jadi gimana ya, aduh, mesti bagaimana ini gitu. Jadi dari ibu ibu sampaikan itu, jadi aduh, ya dalam hati saya mesti gimana nih hidupnya nih gitu. Nah, maka dengan adanya peringatan Natal itu yang tadi saya tangkap dari yang ibu sampaikan, kita harus mengingat, menghayati, mensyukuri kelahirannya. Dan yang setelahnya sesuai keberadaan setiap kita harus bertumbuh ya. Itu begitu pesan Ibu yang tadi saya terima ya. Soalnya tadi mohon maaf nyambi gitu. Jadi sehingga kita sampai pada serupa dengan Yesus yang mana ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Yesus memenuhi tanggung jawabnya sebagai anak Allah. Gitu yang saya mengerti tadi, yang saya Ya, benar, Bu. dapat saya. Sehingga ketika suatu saat nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, yang mana datang sebagai Raja, kita pun layak untuk turut menyambutnya sebab kita menjadi atau memancarkan terang Kristus selama hidup kita. Mungkin sih kalau untuk mendengar Ibu menyampaikan kalimat per kalimat dan saya menangkap kalimat per kalimat eh, itu sepertinya mudah ya untuk diucapkan, tapi aduh Bu, saya dengan satu kata yang Ibu sampaikan bahwa kita orang Kristen adalah organisme dari Kristus yang hidup, itu benar-benar eh, apa menusuk dan seperti ada gimana ya? Ya saya memang eh, apa karena mungkin saya lama gitu ya, ya dibilang lama ya belum lama gitu, mungkin sudah terbiasa mendengarkan apa yang disampaikan Bapak barangkali ya. Jadi saat Ibu menyampaikan ini tuh langsung kepala saya itu semua kalimat yang Bapak yang dapat saya ingat itu keluar semua. Jadinya saya selama Ibu menyampaikan ini saya pun rasanya kayak gimana gitu ya. Aduh, terima kasih banyak Bu. Malam ini benar-benar memberkati kami ya dengan untuk kita menjadi terang. Ngomongnya gampang, tapi menjalaninya ini Iya, memang, semua kita masih belajar, ya. aduh, karena saya sendiri tadi ya ini
ini apa? Ini bukan kemarin atau dulu ya, tadi sebelum saya mengikuti Zoom ini kan diingatkan sama Ibu Murtia, Zoom sudah dibuka gitu ya. Karena memang seharian tadi itu saya agak lumayan letih gitu ya, jadinya saya tiduran. Nah, setelah itu mereka angkat ujian ya, saya pun masih ogah-ogahan gitu ya. Jadi di situ tuh saya merasa apa? Merasa, aduh Tuhan, kenapa ya orang lagi pujian pun saya seperti ini gitu. Jadi saya merasa dan setelah itu ibu menyampaikan firman-Nya seperti itu gitu. Makanya jadi rasanya kayak seperti apa gitu kayak kayak nancep gitu. Jadi malu sendiri. Jadi malu sama diri saya sendiri gitu ya. Nggak Jadi apa-apa, artinya seperti ibu masih peka loh. Bagus. ini saya jadi merasa malu sama diri saya sendiri ya. Apa benar-benar itu makanya saya tuh kadang-kadang setelah eh, apa suka takut ya karena saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu sepertinya itu eh, begitu nyata ya makanya jadinya saya ya contohnya seperti ya tadi saja simple nggak jauh gitu sebelum eh, Ibu menyampaikan firman bahkan teman-teman lagi mengangkat pujian saya pun agak aduh badanku capek gitu ya tapi setelah itu saya tiba-tiba diingatkan kamu ngapain seperti itu gitu kan ya seperti nggak sopan jadi saya akhirnya saya malu dengan diri saya sendiri kan nah setelah itu ya kembali lagi ibu menyampaikan bahwa kita harus menjadi terang bahwa kami adalah organisme daripada Kristus yang hidup itu benar-benar luar biasa eh, menekan hati saya Bu terima kasih banyak Bu Ibu sangat memberkati saya sekali. Terima kasih banyak Bu Esther. Oke, Terima Bu. kasih. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan Terima, ya, terima seperti kasih Bu itu. Jesi. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Kita sudah malamnya kita biar ditutup doa Oke. bersama Bu Esther. Teringat dengan Bapak Rohani kami juga bisa dibawa doa ya. Terima kasih. Kami persilahkan untuk Ibu. Oke. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang Engkau izinkan kami boleh nikmati bersama pada malam ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami bukan hadir sebagai ciptaan belaka, tapi kami harus menjadi terang. Dan itu memang tujuan Bapa untuk menciptakan kami sehingga kami bisa memberkati orang lain. Sehingga lewat hidup kami, namamu dipermuliakan. Lewat hidup kami, banyak orang bisa diselamatkan. Bapak, kami juga teringat untuk gembala senior kami yang masih dalam pemulihan, dalam perawatan. Kami tidak bisa berbuat banyak selain kami berseru kepadamu untuk mendoakan kesembuhannya secara sempurna, Bapak. Secepatnya, seperti yang semua manusia atau semua orang mendoakan, tapi kiranya biar Engkau sendiri yang mengatur waktu dan caranya. Satu hal yang kami percaya, dia dalam tangan kuasamu, dia milikmu sepenuhnya. Oleh karena itu kami serahkan termasuk semua dokter, alat, obat, apapun yang dipakai untuk kesembuhannya. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Kalau di antara kami ada yang dalam masalah apapun itu, baik keluarga, pekerjaan, dalam bisnis, dalam hal apapun, kami mohon petunjuk-Mu untuk kami melangkah, untuk kami mengambil keputusan ke depan, apa yang harus kami lakukan, sehingga kami tidak bersalah dalam hal apapun. Terima kasih Bapak, kami mau istirahat, kami serahkan malam ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, agar kami dapat tidur dengan nyenyak dan esok boleh kami kembali bekerja, kembali kami melayani Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima Oh, kasih Bu Terima Esther. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Esther. Esther. semua. Selamat Terima malam. kasih. Yuk, Selamat saya malam. Lika. Tuhan Yesus berkati. Iya, Bu. Keluar ya, Bu. Iya.